Halo warga pecinta KDM. Pak KDM pernah mengatakan kalau saya menaikkan yang namanya upah buruh yang ada di Jawa Barat, maka akan banyak perusahaan yang bangkrut, akan banyak perusahaan yang pergi ke luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah perkataan daripada Pak KDM ini? Kemudian di sisi lain, Said Iqbal, kemudian Pak Suparno mengatakan yang dikatakan oleh Pak KDM itu tidak benar. Menurut data tidak seperti itu ya. Sehingga mereka ngotot menaikkan upah buruh yang ada di Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang benar? Apakah KDM yang benar atau Pak Suparno atau Pak Said Iqbal? Jadi di video ini saya tidak berpihak ya. Mari kita tanyakan sama ChatGPT. Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat mengatakan kalau dia menaikkan upah buruh yang ada di Jawa Barat, maka akan banyak perusahaan bangkrut, akan banyak perusahaan hengkang ke luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Kemudian ada sekelompok orang dari partai buruh yaitu Pak Suparno dan Pak Said Iqbal demo KDM. Mereka mengatakan yang dikatakan KDM itu tidak benar. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang benar? Benarkah kalau upah dinaikkan di Jawa Barat itu maka banyak perusahaan yang bangkrut? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Berapa perusahaan yang bangkrut di Jawa Barat dan berapa perusahaan yang pergi ke luar negeri? Tolong jawab jujur. Berikut penjelasan jujur dan berbasis data setelah fakta yang tersedia saat ini tentang isu yang Anda tanyakan. Yaitu apakah benar pernyataan Ridwan Kamil, KDM, bahwa menaikkan upah buruh di Jawa Barat akan membuat banyak perusahaan bangkrut dan hengkang, serta klaim pihak buruh, termasuk yang disampaikan oleh Said Iqbal Partai Buruh, bahwa pernyataan itu tidak benar. 1. Apa konteks pernyataannya? Dalam beberapa diskusi publik sebelumnya, Ridwan Kamil menyatakan bahwa kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi membuat beberapa perusahaan gulung tikar atau memilih keluar dari Jawa Barat karena biaya tenaga kerja menjadi lebih tinggi dibanding daerah lain. Dia menyebut angka bahwa lebih dari 140 perusahaan pernah menutup atau pindah dari Jawa Barat karena alasan upah tinggi. Pernyataan media dari tahun 2019. Namun, pernyataan ini bukan angka resmi dari statistik pemerintah yang terpublikasi lengkap dan sistematis, tetapi lebih pada penyampaian gubernur dalam konteks kebijakan dan argumentasi ekonomi. 2. Apakah benar kenaikan upah langsung membuat perusahaan banyak bangkrut atau hengkang? Jawabannya, tidak sepenuhnya bisa dibuktikan secara langsung bahwa kenaikan upah menyebabkan banyak perusahaan bangkrut atau pindah. Berikut poin-poin pentingnya. A. Bukti empiris dari riset ekonomi. Riset ekonomi tentang dampak kenaikan upah minimum menunjukkan hasil yang kompleks. Beberapa studi menemukan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan permintaan tenaga kerja formal, terutama di perusahaan kecil, sehingga berpotensi menyebabkan pengurangan pekerja atau penutupan sebagian. Tetapi efeknya biasanya tidak besar atau langsung menyebabkan kebangkrutan massal. Studi lain justru mengatakan tidak ada bukti kuat bahwa kenaikan upah merusak profitabilitas perusahaan menengah dan besar, terutama kalau ekonomi bertumbuh. Jadi, teori ekonomi klasik tidak otomatis mengatakan bahwa semua perusahaan akan tutup atau hengkang hanya karena upah naik. Hal ini bergantung pada banyak faktor seperti produktivitas, struktur industri, daya saing internasional, dan kondisi makroekonomi. B. Pengakuan politisi versus data statistik. Pernyataan Ridwan Kamil tentang sejumlah pabrik yang tutup atau pindah karena upah tinggi adalah pernyataan gubernur, bukan berasal dari data resmi statistik perusahaan yang bangkrut pindah akibat kenaikan upah yang dipublikasikan oleh lembaga seperti BPS atau Dinas Tenaga Kerja. Artinya, benar ada kekhawatiran kalangan pengusaha bahwa upah yang terlalu tinggi bisa mempersempit ruang biaya mereka. Namun angka pastinya, berapa yang bangkrut atau pindah karena kenaikan upah saja tidak tersedia atau tidak terverifikasi secara publik. 3. Apa yang dikatakan pihak buruh seperti Said Iqbal? Pihak buruh, termasuk Said Iqbal, Ketua KSPI dan Partai Buruh serta Serikat Pekerja, menolak narasi bahwa menaikkan upah adalah hal negatif. Mereka berargumen bahwa upah minimum saat ini masih di bawah kebutuhan hidup layak dan kenaikan itu diperlukan untuk keadilan ekonomi buruh. Menurut mereka, kenaikan upah tidak otomatis menyebabkan kebangkrutan atau relokasi perusahaan jika dilakukan dengan mekanisme yang adil dan terukur sesuai pertumbuhan ekonomi dan inflasi, misalnya dengan formula indeks tertentu.
Mereka juga menunjukkan bahwa isu upah sering digabung dalam tuntutan reformasi ketenagakerjaan yang lebih luas. Perlu diingat bahwa pihak buruh ini menggunakan data dan perspektif yang berbeda dengan kalangan pengusaha. Fokus mereka adalah kesejahteraan pekerja, bukan biaya industri. 4. Fakta dari data yang tersedia saat ini. Tidak ada data resmi yang menunjukkan jumlah perusahaan yang bangkrut secara langsung karena kenaikan upah di Jawa Barat angka spesifik. Statistik resmi perusahaan yang pindah ke luar negeri semata karena upah buruh itu. Ada bukti kekhawatiran dari pengusaha. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa beban upah memengaruhi keputusan investasi dan bisa menyebabkan relokasi produksi. Ada tuntutan buruh. Pihak buruh menolak narasi bahwa kenaikan upah akan menyebabkan bencana ekonomi dan menekankan pentingnya upah layak serta mekanisme penetapan yang adil. 5. Kesimpulan yang seimbang. Tidak bisa disimpulkan mutlak bahwa kenaikan upah pasti membuat banyak perusahaan bangkrut atau pindah luar negeri. Pernyataan Ridwan Kamil mencerminkan kekhawatiran dari sisi investasi dan biaya produksi. Tetapi angka pastinya tidak tercatat secara resmi sebagai bukti statistik komprehensif. Klaim buruh bahwa pernyataan pengusaha itu tidak benar juga tidak bisa dibuktikan sepenuhnya, karena ada banyak kondisi ekonomi lain yang memengaruhi keputusan perusahaan, bukan hanya upah. Hubungan antara upah, produktivitas, kelangsungan perusahaan, dan relokasi sangat kompleks, tergantung pada banyak variabel ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas pekerja, daya saing industri, investasi global, serta kondisi pasar tenaga kerja. Saran untuk analisis lebih mendalam. Kalau Anda ingin data lebih konkret, misalnya, statistik BPS tentang jumlah perusahaan tutup di Indonesia per tahun, data realisasi investasi asing multinasional di Jawa Barat, survei dampak kenaikan upah terhadap profit perusahaan, saya bisa bantu carikan atau jelaskan lebih detail lagi. Apakah Anda ingin saya cari data statistik terbaru tentang jumlah perusahaan tutup di Jawa Barat per tahun dan penyebabnya? Kalau ya, saya akan coba cari angka yang paling akurat tersedia saat ini. Coba sebutkan data statistik terbaru tentang jumlah perusahaan yang tutup di Jawa Barat per tahun dan apa penyebabnya. Jawab dengan jujur. Berikut data statistik terbaru yang tersedia secara publik, baik dari sumber resmi BPS maupun laporan media, terkait jumlah perusahaan yang tutup di Jawa Barat per tahun dan penyebabnya. Saya jawab secara jujur menggunakan data yang dapat diverifikasi saat ini. Nomor 1. Data resmi tentang jumlah perusahaan di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menerbitkan publikasi Provinsi Jawa Barat dalam angka 2025 yang menyajikan berbagai data statistik, termasuk jumlah perusahaan secara keseluruhan di provinsi tersebut, data sampai 2023-2024. Namun, publikasi ini tidak mencantumkan jumlah perusahaan yang tutup per tahun secara langsung. Karena BPS biasanya mencatat total perusahaan yang ada, bukan yang tutup atau pindah. Ada data jumlah perusahaan secara umum, misalnya jumlah perusahaan tumbuh karena banyak usaha baru. Namun tidak ada angka resmi dari BPS yang menyebutkan perusahaan yang tutup per tahun secara rinci di Jawa Barat yang dipublikasikan di portal mereka. Kesimpulan resmi, hingga publikasi Provinsi Jawa Barat dalam angka 2025, tidak tersedia statistik resmi yang merinci jumlah perusahaan yang tutup setiap tahunnya di Jawa Barat di publikasi BPS yang dapat diakses publik. Nomor 2, perusahaan tutup. Berdasarkan laporan media dan insiden industri, walaupun tidak ada data BPS resmi yang menyebut jumlah perusahaan tutup per tahun, beberapa media massa lokal dan nasional telah melaporkan perusahaan yang berhenti beroperasi di Jawa Barat karena berbagai sebab. Contoh penutupan dan dampak PHK di 2025. Laporan media dari Pikiran Rakyat mencatat bahwa puluhan perusahaan berhenti beroperasi di wilayah Bogor Rayas, yang mencakup Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Jumlahnya mencapai sekitar 26 perusahaan yang tutup dalam satu periode penelusuran akhir 2024 awal 2025. Laporan lain mencatat peristiwa beberapa pabrik di Jawa Barat dan sekitarnya yang menutup kegiatan produksi pada tahun 2025. Termasuk PT Sangkan Indonesia menghentikan produksi, berdampak pada ratusan pekerja. PT Danbi Internasional di Garut dinyatakan pilot mempengaruhi lebih dari 2.000 pekerja. PT Bapintri di Cimahi menghentikan operasi karena kerugian besar.
Beberapa perusahaan tersebut ditutup berhenti beroperasi pada 2025 dan menyebabkan PHK massal. Untuk sektor layanan, ada juga laporan penutupan sedikitnya 2 hotel di Bogor dengan sekitar 168 pekerja yang terdampak karena menurunnya okupansi bisnis. Namun ini bukan angka total tahunan yang dirilis BPS. Ini laporan kasus per kasus yang dilaporkan media. Hanya 3 penyebab penutupan perusahaan. Berita media dan data yang ada menunjukkan beberapa penyebab penutupan perusahaan di Jawa Barat. Misalnya, A. Kondisi ekonomi, permintaan pasar. Penurunan permintaan ekspor, terutama di sektor tekstil, menyebabkan tekanan bisnis, terutama sektor manufaktur. B. Kerugian operasional. Ada perusahaan yang menghentikan operasional karena merugi besar. Contoh PT Bapintri di Cimahi. C. Restrukturisasi industri. Salah satu contoh adalah relokasi industri ke daerah lain, misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, yang dilaporkan oleh Asosiasi Pengusaha. Ini terjadi karena strategi biaya atau mempertimbangkan biaya tenaga kerja serta faktor lain seperti biaya listrik. D. Faktor non-upah. Banyak laporan juga menunjukkan faktor non-upah ikut berperan, seperti permintaan pasar global melemah, terutama ekspor ke Eropa dan AS, kompetisi global dari negara lain, misalnya via Vietnam, Bangladesh. Dampak ekonomi makro, misalnya kenaikan biaya modal, biaya listrik, atau perubahan. 4. Data PHK dan dampaknya. Indikator tidak sama dengan perusahaan tutup, tetapi memberi gambaran tren. Tingkat PHK di Jawa Barat menunjukkan bahwa banyak pekerja terkena dampak dari restrukturisasi atau penutupan operasi. BPS mencatat tingkat pengangguran Jawa Barat naik karena PHK di awal 2025. Juga ada laporan ratusan hingga puluhan ribu pekerja terkena PHK di berbagai sektor di Jawa Barat hingga 2025. Catatan penting, jumlah PH bukan sama dengan jumlah perusahaan tutup, tetapi seringkali menjadi indikator bahwa perubahan dalam struktur industri sedang terjadi. Nota kesimpulan. Data fakta aktual. Data resmi yang dirilis BPS Jawa Barat saat ini tidak menyediakan statistik tahunan jumlah perusahaan yang tutup di provinsi ini secara lengkap. Laporan media menunjukkan sejumlah perusahaan tutup atau berhenti beroperasi di 2025. Tetapi angka total tahunan yang komprehensif tidak tersedia secara publik. Penyebab perusahaan tutup tidak bisa disimpulkan hanya dari satu faktor, misalnya upah. Banyak faktor lain seperti permintaan pasar global, biaya operasi, atau masalah internal perusahaan juga ikut berperan. Jika Anda ingin data statistik lengkap, saya bisa bantu mencari atau merangkum tabel BPS tentang jumlah perusahaan dalam operasional per tahun berbasis registrasi usaha. Indikator PHK per sektor dan per tahun. Data investasi relokasi industri Jawa Barat. Cukup bilang format yang Anda butuhkan, angka tahun-tahun tertentu, tabel, atau visualisasi. Maka saya bantu. Berarti yang menyebabkan PHK massal yang menyebabkan banyak pengangguran di Jawa Barat itu bukan karena upah ya. Oke, terima kasih. Tapi kalau misalnya saya bertanya sama ChatGPT, apa solusi supaya di Jawa Barat itu pengangguran berkurang? Di sektor apa yang perlu ditingkatkan? Apakah sektor pertambangan? Apakah sektor pariwisata? Apakah sektor perikanan? Dan lain sebagainya. Sektor apa yang perlu ditingkatkan? Kemudian, akhir-akhir ini Pak KD mengatakan bahwa investasi di Jawa Barat itu sekitar 200-300 triliun investasinya yang datang ke Jawa Barat. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini tertinggi atau terendah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Tolong jawab dengan jujur. Tentu, saya jawab jujur dan berdasarkan data statistik resmi atau laporan terkini tentang topik-topik yang Anda minta. Apakah PHK massal di Jawa Barat disebabkan utamanya oleh upah? Tidak bisa disimpulkan bahwa upah adalah penyebab utama PHK atau pengangguran di Jawa Barat. PHK dan pengangguran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kinerja ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, permintaan pasar. Kondisi industri, MISAS, permintaan ekspor lesu, relokasi industri. Kebutuhan efisiensi perusahaan, produktivitas tenaga kerja. Sampai sekarang tidak ada bukti statistik yang mengatakan kenaikan upah sendirian menyebabkan PHK massal di Jawa Barat. Faktor lain sering lebih dominan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat pada Agustus 2024 mencapai sekitar 6,25%, turun dari 7,44% tahun sebelumnya. Menurut BPS. Artinya, pengangguran sedikit menurun, meskipun masih ada tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Solusi supaya pengangguran di Jawa Barat berkurang.
Tingkatkan investasi dan penyerapan kerja. Investasi yang masuk ke Jawa Barat bisa membantu menciptakan lapangan kerja. Data resmi menunjukkan bahwa total realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai sekitar 26,8 triliun, dan ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Ini berarti Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru jika investasi tersebut benar-benar terserap ke proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja. Investasi ini juga meningkat dibandingkan 2024, sekitar 251,14 triliun, dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa klaim tentang investasi 200-300 triliun di Jawa Barat itu memang ada dasarnya, dan bahkan cukup besar secara nasional, bukan angka rendah atau sedikit. Manfaat nyata investasi adalah terciptanya lapangan kerja. Misalnya pada data semester EU 2025, investasi di Jabar menyerap sekitar 469 tenaga kerja, yang sebagian besar di sektor manufaktur dan jasa penunjang industri. Ketiga, sektor-sektor yang perlu ditingkatkan untuk kurangi pengangguran. Berdasarkan struktur dan tren investasi dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, serta kondisi ekonomi secara umum, sektor-sektor yang sangat relevan antara lain. A. Industri manufaktur. Industri pengolahan masih menjadi sektor dominan di Jawa Barat. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB cukup besar dan juga menyerap tenaga kerja signifikan. Sektor ini memberi peluang besar untuk penyerapan tenaga kerja formal dibanding beberapa sektor lain. Sektor investasi industri berbasis teknologi dan hilirisasi. Investasi di sektor baterai, kendaraan listrik, dan pabrik teknologi lain menunjukkan tren kuat masuk ke Jawa Barat. Misalnya pabrik baterai dalam berita investasi global yang disebutkan berlokasi di Jawa Barat. Ini dapat membuka peluang kerja baru di pekerjaan berteknologi dan industri padat modal dan padat karya. C. Jasa dan penunjang industri. Selain manufaktur, sektor jasa seperti logistik, layanan industri, dan perdagangan juga menyerap tenaga kerja. D. Infrastruktur dan energi baru. Proyek energi PLTS terapung di Jawa Barat, dan infrastruktur lainnya bisa membuka peluang lapangan kerja baru. E. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Meskipun tidak sebesar industri manufaktur dalam kontribusi PDRB, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa memberikan penyerapan kerja di UMKM, pariwisata, dan jasa-jasa lokal. Sumber lain konsisten menyatakan pentingnya sektor jasa dalam penyerapan tenaga kerja. Fakta tentang investasi di Jawa Barat. Realisasi investasi Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai sekitar 29,6 triliun, kata data Kementerian Investasi BKPM, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan investasi tertinggi di Indonesia untuk 2025. Angka ini lebih tinggi dari 2024, sekitar 25,15 triliun, dan menunjukkan tren peningkatan investasi. Komposisi investasi menunjukkan kontribusi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) secara seimbang, yang membantu menciptakan lapangan kerja lokal. Nilai investasi ini bukan yang terendah, tetapi termasuk yang tertinggi di Indonesia secara provinsi, apalagi jika dibandingkan beberapa provinsi lain yang nilai investasinya lebih kecil. Ini berarti klaim bahwa investasi di Jawa Barat sekitar 200-300 triliun itu memang benar dan bahkan tergolong signifikan nasionalnya. Nomor 5, kesimpulan ringkas. PHK dan pengangguran di Jawa Barat tidak murni karena upah. Ada banyak faktor lain yang lebih dominan seperti kondisi ekonomi global, permintaan pasar, daya saing industri, dan efisiensi perusahaan. 2. Solusi efektif untuk mengurangi pengangguran bukan hanya soal upah, tetapi yang penting adalah meningkatkan investasi yang terserap tenaga kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mengembangkan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. 3. Sektor utama yang perlu terus ditingkatkan termasuk manufaktur, hilirisasi industri, jasa penunjang industri, teknologi dan energi terbarukan, serta pariwisata dan UMKM. 4. Investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai angka yang tinggi, sekitar 29,8 triliun, menjadikan provinsi ini sebagai yang tertinggi dalam realisasi investasi provinsi di Indonesia. Kalau Anda ingin saya rincikan sektor mana saja yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Jawa Barat tahun 2024-2025, angka detailnya, atau bagaimana strategi konkret untuk menjadikan investasi itu berdampak besar pada penciptaan lapangan kerja, tinggal bilang, saya siap bantu.
Oke, sektor mana saja yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Jawa Barat tahun 2024 sampai tahun 2025? Tolong jelaskan secara rinci dan secara jujur dan secara seksama dengan sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Berikut sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Jawa Barat pada periode 2024-2025. Berdasarkan data statistik resmi yang tersedia, saya jelaskan jujur, ringkas, dan berdasarkan angka yang ada. 1. Sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Barat. A. Sektor perdagangan, jasa, dan jasa penunjang industri. Berdasarkan data penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, sektor jasa, termasuk perdagangan, merupakan salah satu yang menyerap tenaga kerja terbesar. Di beberapa daerah seperti Karawang dan Bekasi, sektor jasa menyerap lebih dari 50% tenaga kerja yang bekerja. Contoh, di Kabupaten Karawang, sektor jasa menyerap sekitar 54,7% tenaga kerja. Diikuti manufaktur 30,1% dan pertanian 15 Agustus 2005. Di Kabupaten Bekasi, sektor jasa menyerap sekitar 56,9%, manufaktur 37,1%, dan pertanian 6%. Intinya, sektor perdagangan, jasa, dan layanan bisnis, termasuk logistik, retail, layanan profesional, dan lain-lain, merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Barat pada periode ini. B. Sektor manufaktur, industri, pengolahan. Sektor manufaktur, industri pengolahan tetap menjadi sektor penting dalam penyediaan lapangan kerja, terutama terkait investasi industri besar dan kawasan industri. Dari laporan serapan tenaga kerja di investasi baru sepanjang Januari-September 2025, mayoritas tenaga kerja yang terserap berada di sektor manufaktur dan jasa penunjang industri. Hal ini bertepatan dengan fakta bahwa Jawa Barat masih menjadi industri manufaktur skala besar, otomotif, elektronik, tekstil, makanan dan minuman, dan lain-lain, yang terus melakukan ekspansi dan penyerapan tenaga kerja seiring masuknya investasi. Sektor kreatif dan ekonomi kreatif. Menurut data BPS nasional dan provinsi, Jawa Barat merupakan provinsi dengan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 6,24 juta orang pada 2025, estimasi BPS, yang menjadi bagian penting dalam penciptaan lapangan kerja. Ekonomi kreatif mencakup kegiatan seperti kuliner and food services, fashion and design, media and digital content, film, music, game, aplikasi desain, industri kreatif lokal lain. Ini bukan hanya lagu atau film saja. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam bentuk usaha kecil, mikro, menengah, dan kreatif digital, yang penting bagi pertumbuhan ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Short day, sektor pertanian. Di sisi lain, sektor pertanian tetap menyerap tenaga kerja, tetapi secara proporsi relatif kecil dibanding sektor jasa dan manufaktur di tahun-tahun terbaru. Di beberapa kabupaten, pertanian tercatat menyerap sekitar 15% tenaga kerja di daerah tertentu. Artinya, sektor pertanian masih penting untuk masyarakat pedesaan, tetapi kontribusinya terhadap total penyerapan tenaga kerja provinsi lebih rendah dibanding sektor jasa manufaktur. Ringkasan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak 2024-2025. Sektor utama, rincian dan keterangan. Perdagangan dan jasa, paling tinggi di banyak wilayah, 50% tenaga kerja. Manufaktur industri pengolahan, kontributor besar tenaga kerja especially terkait investasi baru. Ekonomi kreatif, Jawa Barat memiliki angka pekerja kreatif tertinggi di Indonesia, 6,24 juta. Pertanian, sedang, tetapi penting terutama di kawasan rural. Catatan penting, data ketenaga kerjaan dapat berbeda menurut kabupaten kota, tetapi pola umum adalah perdagangan dan jasa penyerap tenaga kerja terbesar secara proporsional. Manufaktur menyerap banyak tenaga kerja terutama di investasi industri. Ekonomi kreatif signifikan dan meningkat. Pertanian masih ada tetapi relatif lebih kecil dibanding 3 sektor di atas. Kesimpulan singkat. Untuk mengurangi pengangguran di Jawa Barat, fokus utama harus pada perkembangan sektor perdagangan jasa, manufaktur, dan ekonomi kreatif. Karena ketiganya merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar pada periode 2024-2025 menurut data resmi. Kalau Anda ingin angka detail per sektor menurut data BPS versi tabel rasio di Jawa Barat untuk Agustus 2024 dan 2025, saya bisa carikan dan susun dalam format yang lebih terperinci. Oke, sekian video ini ya. Jadi pada intinya, kenaikan upah itu nggak terlalu signifikan ya.
menurut ringkasan daripada AI ya, yang paling mempengaruhi itu adalah karena permintaan ekspor ya, ekspor yang melemah ya. Berarti ekonomi makro ya, bukan ekonomi mikro ya. Itu artinya ini di luar jangkauan daripada gubernur ya, yang mengurusi ekspor impor itu kan bukan gubernur ya, tapi apa? Tapi pemerintahan pusat ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Kalau Anda pengen request, kalau Anda pengen bertanya seputar ChatGPT, saya akan tanyakan di next video. Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam rasional.